sing na na na, na na na, and we sing na na na, na na na. Vegetables for you, you. Vegetables for me, me. Vegetables for you and me. Vegetables for you, you. Vegetables for me, me. Vegetables for you and me. One more time. Vegetables for you, you. Vegetables for me, me. Vegetables for you and me. Hi everyone, welcome to Eagle Kids Online Service. Mah, aku mau kenalin Mama sama teman-teman Eagle Kidsku. Halo semuanya. Hai. Wah, senang sekali ketemu kalian semua. Kalian semua kelihatan keren-keren loh. Ya, Hai dong. Koli, hai Anti, Hai, Carol. everyone. Hai Carol. Wah, kalian semua pada mau ngapain hari ini? Hari ini Carol sama aku bakalan main bareng sama teman-teman yang ada di rumah. Wah, asik sekali. Tapi sebelumnya kita doa dulu ya. Oke, lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami bisa mengikuti ibadah hari ini. Kami mengundang hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Kami excited Tuhan, kami antusias di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, kalau gitu kalian nanti ikutin ibadah dengan baik ya. Oke, Ma. Oke, Anti. Oh iya, Koli, jangan lupa ini selalu pakai vitaminmu dan juga jangan lupa untuk disemprotkan. Iya, tahu, Ma. 3 semprotan 3 kali sehari kan? Tahu, Ma, tahu. Iya, bagus deh. Yang lama botolnya udah habis kan ya? Iya sih, udah habis sih. Soalnya kan, ya aku pakai tiap hari, Ma. Oke, good job. Kalau gitu, have fun ya guys. Bye, Bye. Vitamin apa itu Koli? Kok nggak pernah lihat kamu pakai itu sih? Shh, jangan keras-keras. Nanti mamaku dengar. Sebenarnya aku nggak suka sama bau vitamin ini. Makanya itu aku nggak pernah pakai. Ya ampun, kamu bohong sama mamamu. Hah, iya sih, tapi nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Lupain aja. Sekarang kita mau ngapain? Kita mau main Oh apa? iya, kan kita mau main. Aku punya game baru namanya Listen and Count. Wah, seru tuh. Iya Gimana cara dong. mainnya? Gampang banget. Jadi nanti aku bakalan kasih kalian a story, jadi sebuah cerita. Terus setiap aku nyebutin sebuah angka, kalian harus jumlahin semua angka yang aku sebutin di cerita itu. Gampang kan? Gampang. Oke. Oke, kita contoh dulu ya, aku kasih contoh. Contoh yang pertama, aku punya 5 permen. Terus aku mau sharing ke Koli 2 permen aja deh. So, jawabannya apa Koli? Kurang banyak permennya. Nggak boleh banyak-banyak. Tapi kalau gitu jawabannya seharusnya Carol punya 5 permen. Terus Terus dikasih ke aku 2. Jadi totalnya ada 7. Iya, bener banget Yes. Koli. Oke, kalau gitu Bah. kita ke pertanyaan yang beneran. Oke. Ada 4 anak lagi main di pantai. Waktu lagi main ketemu berapa ya anaknya? 9 kerang. Terus mereka happy deh karena bisa main sama kerang-kerang yang lucu-lucu. Jadi jawabannya apa Koli? Teman-teman di rumah tahu nggak? Tadi Carol bilang berapa anak? Ya bener, 4. Ada 4 anak. Terus 4 anak itu nemuin berapa kerang ya teman-teman? Berapa? 9. Ya betul banget. Benar. Mereka nemuin 9 kerang. Jadi 4 ditambah 9 sama dengan tuh 2, 3, 4, 5. Kok banyak, Carol? Jangan nyerah dong Koli, kan kamu suka pelajaran matematika. 13. Iya bener banget. Yes. Keren deh. Oke,
ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Ada 12 domba di peternakan. Terus mereka tuh suka lari-lari ke sana, ke sini. Sampai akhirnya 7 dari domba itu hilang dan gak balik ke peternakan. Terus kemana ya tuh domba-dombanya? Gimana ya, Carol? Aku juga nggak tahu domba-dombanya kemana. Ih, Koli, kan kita main listen and count. Kita gak perlu nemuin domba-dombanya. Oh iya, bener. Kita kan nggak main detektif ya. Iya. Jadi kalau gitu, tadi ada 12 domba. Terus 7-nya hilang. Berarti 12 ditambah 7, hasilnya banyak banget ya. Ayo dihitung. Teman-teman tahu nggak jawabannya berapa? Berapa? Ya betul, 19. Jawabannya 19. Keren banget deh kalian. Oke, karena kalian udah jago-jago, jadi Carol mau kasih pertanyaan terakhir dengan cerita yang lebih panjang, oke? Pada suatu hari ada seorang perempuan namanya Jenny. Kenal nggak? Tahu itu temanku. Temen kamu kan? Oke. Jenny suka banget bangun pagi. Masa dia bangun jam 7 pagi dong? Wih, Pagi rajin banget banget tuh. Terus dia selalu rajin mandi dan jangan lupa sarapan. Harus banget kan? Terus di sekolah Jenny punya 3 kelas yang beda-beda. Ada matematika, terus juga ada PE. Tahu kan? Sama yang ketiga ada Chinese. By the way, ngomongin sarapan, biasanya Jenny makan 2 roti. Makanya itu dia suka kekenyangan dan akhirnya ngantuk deh di kelas. Ayo, jawabannya ya. berapa? Ingat nggak? Coba ya, aku inget-inget lagi. Tadi kau bilang jadi punya 3 kelas. 3 kelas yang berbeda. Tapi paginya dia makan 2 roti kan? Jadi jawabannya gampang banget. Jawabannya 5. Bener gak? Koli, dengerin baik-baik ya. Listen and count. Jenny bangun jam berapa? Jam 7 kan? Oh iya, aku lupa buat tambahin angka 7 di depannya. Jadi seharusnya 7 ditambah 3 ditambah 2. 7 ditambah 3 hasilnya... Teman-teman tahu nggak hasilnya berapa? Berapa? Ya betul, 10. Wow. Terus ditambah lagi sama 2. Oh iya, jangan lupa. Hasilnya berarti 12. Wow, Yes. keren banget deh. Si Koli dan teman-teman di rumah emang paling keren. Kenapa Koli kamu garuk-garuk kayak gitu? Gak tahu nih Carol. Kepalaku, rambutku kayak gatel banget. Ya ampun, kamu garuk-garuk kenceng banget. Ya tapi gak apa-apa deh, gak masalah. Kita gak usah hirauin rambutku. Oke, Sekarang oke. kita mau ngapain lagi? Aku udah semangat banget buat memuji Tuhan sama-sama. Di count of 3, kita semua shout haleluya ya. Oke. 1, 2, 3. Haleluya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji
puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Hey kids, because God is my joy and your joy, let's praise Him with joyful and grateful heart. Are you ready? One, two, three, go! Unending love in Calvary, show me amazing grace. Fears are come and darkness fade in the light of your love. You came to mend my broken heart. Give me a joyful heart. I found my praise in Savior's grace, found freedom in your grace. God is my joy, God is my joy. With the music I will praise you, dance in the beat of your love. By the power of your freedom, dance in the beat of your love. You came to mend my broken heart, give me a joyful heart. I found my place in Savior's grace, found freedom in your grace. God is my joy, God is my joy. With the music I will praise you, dance in the beat of your love. By the power of your freedom, dance in the beat of your love. Oh, 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 for me, I know you're always, always over me. Oh, oh, over me, your love is over me. I'm free to dance. Oh, oh, over me, I know your love is always over me. Oh, oh, over me, your love is over me. I'm free to dance. Let's jump together and dance. With the music, I will praise you, dance in the beat of your love. By the power of your freedom, dance in the beat of your love. With the music, I will praise you, dance in the beat of your love. By the power of your freedom, dance in the beat of your love. Wah, aku selalu seneng banget kalau memuji Tuhan sama kalian. Koli jawab dong. Ih, kamu kenapa garuk-garuk terus? Sorry Carol, rambutku gatel banget nih. Ada kuning-kuning di kepala kamu tuh. Hah?
Warna kuning. Mm, Maksudnya warna kuning apa? Rambut kamu berubah warna kuning. Jangan-jangan karena kamu gak rajin pakai vitamin dari mamamu. Terus aku harus apa sekarang, Carol? Yang pasti kita harus kasih tahu mamamu dan minta tolong karena mamamu pasti bisa bantuin. Tapi aku takut kalau aku bilang ke mama, berarti mama tahu dong kalau semisal aku nggak rajin pakai vitamin yang dia berikan. Duh, aku harus apa ya? Aku harus apa ya, guys? Menurutku, setiap kita ngerasa bingung dan takut, itu waktu yang tepat untuk kita dengerin firman Tuhan, oke? Oke. Kids, let's worship Jesus together. Lift up your hands and put your left hands on your heart. Whatever they say, Lord, I am yours. Wherever I go, to you I belong. All that I want is to make you smile. All that I have, I give it to you. Even when I walk in the dark or run through the shining stars, I know that you are with me. 'Cause your love is the greatest love. I am yours and you are mine forever. I'm saved in your mighty hand. I am precious just the way I am. Whatever they say, Lord, I am yours. Wherever I go, to you I belong. All that I want is to make you smile. All that I have, I give it to you. Even when I walk in the dark or run through the shining stars, I know that you are with me. 'Cause your love is the greatest love. I am yours and you are mine forever. I'm saved in your mighty hand. I am precious just the way I am. 'Cause your love is the greatest love. I am yours and you are mine forever. I'm saved in your mighty hand. I am precious just the way I am. 'Cause your love is the greatest love. I am yours and you are mine forever. I'm saved in your mighty hand. I am precious just the way I am. Forever I'm saved
precious just the way I am. Forever I stand in your mighty hands. I am precious just the way I am. Let's pray together. Thank you, Jesus, for your love, for your kindness, for everything. I love you, Jesus, day by day. My love is bigger and grow every day. Thank you, Jesus. We want to get closer to you every day. In the name of Jesus, we pray. Amen. Hai All Stars, senang sekali kakak ketemu sama kalian semua. Ganteng-ganteng, cantik-cantik. Siap nggak hari ini untuk dengerin firman Tuhan? Yang siap, ayo kita siapkan hati, lipat tangan, tutup mata. Kita mau doa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah ini. Kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami buka telinga kami Tuhan untuk mendengar suara-Mu. Penuhi kami Tuhan dengan roh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tahu nggak kalau papa mama atau kakak atau guru seringkali kasih tahu kita untuk harus berkata jujur ya, nggak boleh bohong. Ayo bohong nggak ya? Harus jadi anak yang jujur loh. Nah tapi kenapa sih kok semua orang suruh kita itu jadi anak yang jujur? Yuk kita cari tahu di dalam Alkitab kita. Kita buka ya ayat kita di Amsal. Amsal yang ke-20. Amsal 20 ayat 11. Firman Tuhan tuh bilang kayak gini. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya. Apakah bersih dan jujur kelakuannya. Wah, jadi kita semua itu bisa dikenal, anak-anak dikenal itu dari perbuatan kita. Apakah kita itu bersih, apakah kita itu jujur kelakuannya. Jangan sampai kalau nama kita disebut, misalnya nih, Melisa, tahu nggak sih Melisa itu anak yang suka bohong. Nggak mau kan dikenal dengan sebutan yang nggak baik, tapi kita mau dikenal dengan tahu nggak sih, kenal nggak sih Rafael itu loh, anaknya itu baik, anaknya itu jujur, anaknya itu bersih kelakuannya. Kita mau dikenal sebagai anak yang jujur dan bersih, dan Tuhan juga suka. Tuhan tuh seneng ngelihat anak-anaknya itu kelakuannya jujur, perbuatannya itu jujur. Nah kalau kita itu jujur, kita itu sama seperti ini loh. Tada! Sebuah kertas. Kertasnya kalau dilihat bagus ya, putih, bersih, nggak ada coretannya, nggak ada lekukannya, clean, bersih. Nah, tahu nggak kalau kita itu bohong, kita itu merusak kepercayaannya orang ke kita. Jadi kalau misalnya papa mama itu sudah percaya sama kita, terus kita itu disuruh makan sayur, kita nggak suka. Di piringnya kita ada sayur nih, ada lauk, ada sayur, ada udang, kita suka udang, ada gorengan, kita suka gorengan. Sayurnya waktu papa mama nggak ada, nggak lihat, kita buang, kita taruh ke sampah. Terus habis gitu waktu papa mama lihat, wah pinter ya, sayurnya dihabiskan. Terus kita bilang, iya enak-enak sayurnya. Padahal kita nggak suka, kita buang. Tapi kita ngakunya kita makan. Nah itu artinya kita itu bohong. Nah kalau kita bohong itu kayak gini, kita itu merusak kepercayaannya orang sama kita. Terus habis gitu kalau misalnya kita nih berantem sama adik atau sama koko, terus kita gak suka nih, terus kita pukul adik, kita pukul kokonya kita sampai kokonya kita, adiknya kita itu kesakitan, terus nangis. Terus habis gitu papa mama tanya, loh siapa itu yang buat adik nangis? Terus kita gak tahu,
tadi aku datang sudah nangis sendiri. Kita bohong. Sekali lagi kita bohong. Wah, kita merusak kepercayaannya orang tua. Terus habis gitu kita nih suka makan coklat, tapi sama papa sama mama nggak boleh makan coklat soalnya kita lagi batuk. Terus kita lihat, wah di kulkas ada coklat kesukaanku nih. Terus kita ambil, kita makan. Terus habis gitu dicari sama papa mama, hayo siapa yang makan coklatnya? Coklatnya kok hilang? Terus kita diam aja, kita pura-pura kita nggak makan, kita bohong. Wah, kita merusak deh kepercayaannya papa sama mama ke kita. Nah, jadinya kayak gini nih. Orang yang sudah percaya sama kita, papa mama yang sudah percaya sama kita bohongi, kepercayaannya orang rusak. Terus kita pikir, oke, aku mau kembalikan nih kepercayaannya mereka, aku mau sambungin lagi kertasnya. Bisa sih disambung ya pakai lem. Kakak sudah coba nih, kita sambung pakai lem. Terus jadinya itu kayak gini. Dadah, nyambung ya. Tapi beda gak ya sama yang pertama tadi? Bersih, putih. Kalau yang ini, lihat mau disambung pakai solasi, jadinya gak bisa kayak semula. Gak bisa jadi seperti semula lagi. Nah seperti itu loh kalau kita itu bohong. Waktu kita bohong ke orang tua, kita bohong ke saudara kita ataupun teman kita. Jadinya itu walaupun kita mau kembalikan kepercayaan mereka, tetap ada bekasnya. Tuhan juga demikian, Tuhan percaya sama kita, ternyata kita merusak kepercayaannya Tuhan sama kita. Jadi seperti ini. Bisa sih minta maaf, tapi hatinya itu sedih. Kenapa kok anakku ini bohong ya? Hatinya papa mama itu sedih. Lain kali kalau mau percaya, papa mama percaya sih bisa, tapi pasti papa mama ingat, oh iya dulu anakku juga pernah bohong. Jadi kalau kita pernah bohong, ayo kita akui, terus kita berkomitmen, kita janji, aku sudah gak mau lagi jadi orang yang bohong, karena aku mau dikenal sebagai anak yang jujur, anak yang bersih. Nah jujur itu seperti apa sih? Jujur itu artinya mengatakan yang sebenarnya. Nah coba kita buka lagi Alkitab kita di ayatnya keberapa ya? Kita buka ayatnya di Matius 5 ayat 37. Matius 5 ayat 37 dikatakan seperti ini. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Jadi jujur itu artinya berkata yang sebenarnya. Kalau misalnya kita gak suka sesuatu, kita bilang gak suka. Kalau kita melakukan sesuatu, ya katakan kita melakukan sesuatu. Jangan katakan kalau kita habis pecahin barang nih, terus habis gitu kita bilang kita gak pecahin barang. Jangan seperti itu, kita harus mengatakan yang sebenarnya. Nah, ada satu contoh nih di Alkitab yang orang yang sepasang suami istri, tapi mereka itu tidak mengatakan yang sebenarnya. Yuk kita dengarkan ya ceritanya. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Ananias dan Safira. Ada seorang pasangan suami istri yang bernama Ananias dan Safira. Suatu hari, mereka merencanakan hal yang jahat di hadapan Tuhan. Ananias berkata kepada Safira, "Ayo kita jual tanah kita. Kita berikan ke bait Allah sebagian saja dari hasil penjualan kita. Tapi mari kita katakan kita beri semua dari hasil penjualannya." "Oke, ide bagus," jawab Safira. Lalu Ananias dan Safira pun menjual tanah mereka. Ananias menghadap Rasul Petrus di bait Allah untuk memberikan hasil penjualan tanah mereka. Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu?
Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Mengapa engkau merencanakan kebohongan dalam hatimu? Engkau bukan berbohong kepada manusia, tetapi berbohong kepada Allah." Seketika itu juga Ananias jatuh dan meninggal dunia. Maka sangat ketakutanlah semua orang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengambil tubuh Ananias, keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah Safira, istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Rasul Petrus berkata, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Safira menjawab, "Betul, sekian." Petrus berkata, "Mengapa kamu berdua bersepakat berbohong kepada Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan membawa engkau juga keluar." Lalu jatuhlah perempuan itu seketika di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Orang-orang muda membawa mayatnya keluar untuk dikuburkan bersama Ananias. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Iya, jadi kalau kita dengar ceritanya tadi, Ananias dan Safira itu mereka awalnya melakukan perbuatan yang baik loh. Mereka itu mempersembahkan sesuatu, mereka itu mempersembahkan korban. Tapi apa yang enggak baik yang mereka lakukan adalah mereka enggak mengatakan yang sebenarnya. Mereka disuruh, mereka bilangnya, "Aku berikan semuanya dari penghasilan jual tanah ini," tapi dia simpen sebagian sendiri. Dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Nah, akhirnya dia dihukum sama Tuhan. Walaupun ya mungkin sekarang kita ini kalau bohong kita itu nggak dihukum. Mungkin sama Tuhan, sama orang tua juga nggak dihukum seperti yang zaman dulu itu. Tapi tahu nggak sih, waktu kita itu bohong, percaya dalam hati kita itu nggak bisa damai. Hatinya kita tuh takut, kayak takut ketahuan, takut gelisah waktu kita itu bohong. Terus akhirnya kalau kita sudah bohong sekali, karena kita takut, kita biasanya bisa bohong lagi untuk menutupi kebohongan yang pertama. Kita bohongnya akhirnya lanjut deh. Nah itu yang Tuhan itu gak ingin. Tuhan itu ingin kita itu hidup bahagia. Nah kalau kita itu berkata jujur, kita itu pasti bisa bahagia. Lebih baik kita mengatakan yang sebenarnya. Walaupun dimarahi, walaupun waktu kita jujur, sometimes kadang-kadang kita bisa dimarahi karena kita melakukan kesalahan. Tapi nggak apa-apa, selalu pilih yang jujur. Terus kalau kita nggak tahu sesuatu, belum tentu jelas. Kayak contohnya nih, waktu itu Mama lihat, loh gelasnya kok pecah, siapa ini yang pecahin gelas? Padahal kita nggak tahu siapa. Kita bilang, kayaknya adik, soalnya aku nggak pecahin. Kayaknya, padahal kita belum tentu tahu kalau itu adik yang pecahin. Lebih baik kita diam. Nah, lebih baik kita jadi orang yang jujur. Yuk, adik-adik sama-sama bangkit berdiri, kita katakan seperti ini. I am honest. Sekali lagi ya. I am honest. Iya, kita mau jadi orang yang jujur. Nah, orang yang jujur itu juga dapat berkat. Ada berkat dari kejujuran. Nah, berkatnya apa, Kak? Contohnya ya, kalau kita itu ngelakuin kesalahan, kan kalau aku ngaku nanti aku dimarahin. Orang tahu kalau aku itu jelek, kalau aku melakukan kesalahan. Tapi waktu kita jujur, hati kita penuh damai sejahtera. Waktu kita jujur, kita nggak dihantui. Kita itu nggak merasa ketakutan. Kita dapat hati yang damai. Nggak cuma itu, yang kedua, kita itu juga punya banyak teman. Kita itu banyak orang yang suka sama kita karena kita jadi orang yang jujur. Barry, si beruang yang jujur. Barry, si beruang kecil, sedang berjalan menyisir hutan ketika dia tanpa sengaja
menemukan sebuah toples. Toples itu berisi madu yang sangat banyak dan manis. Barry merasa sangat gembira. Cepat-cepat ia membawa toples madu itu pulang. Kemudian Barry tidak sabar untuk memberikan madu itu kepada Mama Beruang. Mama Beruang bertanya, "Barry, dari manakah kamu mendapatkan madu itu?" Sambil mengoleskan madu itu ke mulutnya, Barry menjawab, "Aku menemukannya di hutan, Ma." Enak sekali." "Barry, madu ini pasti ada pemiliknya. Bagaimana jika kita mengembalikannya?" kata Mama Beruang lagi. "Baiklah, Ma. Ayo kita cari siapa pemilik madu ini. Mungkin sekarang dia sedang sedih karena kehilangan toples madu ini," jawab Barry. Ternyata toples madu ini milik nenek beruang yang tinggal jauh di dalam hutan. Nenek beruang sangat senang karena ia menemukan toples madunya kembali. "Terima kasih, Barry," kata nenek beruang ketika Barry mengembalikan toples madu itu kepadanya. Karena kejujuran Barry, maka nenek beruang memberikannya sekantong permen madu. Barry sangat senang dan dia tidak sabar membagikan permen itu kepada teman-temannya. Jujur itu artinya tidak bohong. Kejujuran bukan hanya sebuah sikap yang baik, tapi sebuah sikap yang benar. Sikap jujur disukai oleh Tuhan. Ya, di ayat yang terakhir kita mau baca ya. Kita baca Alkitab kita lagi. Di ayatnya yang terakhir di Amsal, kitab Amsal lagi nih. Amsal 16 ayat 13. Amsal 16 ayat 13 sama-sama kita katakan, "Bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya." Ya, bibir yang benar dikenan raja. Itu artinya ketika kita itu bicara jujur, orang lain itu suka sama kita. Waktu kita bicara jujur, dikatakan dikasihinya, nyamnya besar, berarti dikasihi Tuhan. Tuhan itu sayang sama anak-anak yang suka berkata jujur. Nah, waktu kita itu mau berkata jujur terus menerus, kita itu lama-lama itu jadi kebiasaan. Kalau jadi kebiasaan, lama-lama itu jadi identitasnya kita. Jadi orang itu kenal kita, wah dia itu orangnya jujur. Wah, si Michael orangnya jujur. Nah, itu loh yang kita mau cari. Yuk, dari sekarang kita biasakan diri kita untuk selalu berkata jujur apapun kondisinya, bagaimanapun, kepada siapapun. Ayo selalu ingat, kita harus honest, kita harus jadi orang yang jujur. Nah, yuk adik-adik, sekarang kita mau berdoa, kita mau tutup mata, lipat tangan lagi, kita doa ya sama-sama ke Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami diajarin untuk jadi anak yang jujur Tuhan, jadi anak yang selalu mau memilih untuk berkata jujur apapun kondisinya. Tuhan, bantu kami ya Tuhan, kalau kami bohong atau kalau kami mau melakukan kebohongan, ingatkan Roh Kudus dalam hati kami. Gak baik bohong, ingatkan kami sehingga kami gak jadi anak yang suka pembohong. Kami mau Tuhan jadi anak-anak yang dipenuhi dengan kasih-Mu. Sekarang angkat kedua tangannya kalian, kakak mau doa berkatin kalian. Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak All Star, setiap adik-adik yang menonton saat ini, yang ikut ibadah hari ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan dengan Roh-Mu, Engkau berkati mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak yang jujur Tuhan, anak yang selalu menyenangkan hati-Mu, anak yang penuh kasih di tengah keluarganya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati setiap dari mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin.
Hai semuanya, yuk kita akan sama-sama membuat activity hari ini dan kita akan membuat beruang ya. Siapin dulu alat-alatnya dan perlengkapannya, kertas-kertasnya seperti ini. Oke, yuk kita mulai. Ambil kertas coklatnya yang berukuran 8 kali 25 cm. 8 kali 25 cm. Lalu kita akan potong bagian ujungnya. Kalian bisa gambar dulu polanya. Jadi seperti membentuk lengkungan, 2 buah lengkungan ya. Di sini kakak akan langsung gunting untuk menunjukkan polanya. Ini ya. Gunting seperti ini. Oke, kalau sudah kita akan gambar untuk kakinya. Caranya cukup gampang. Seperti ini. Ya. Oke. Lalu beri double tip di belakangnya. Ya. Lalu kita akan tempelkan ke mendekati kaki. Ya. Kita akan tempelkan seperti ini. Nih ya. Oke. Sudah. Kita akan membuat ekornya. Siapin dulu kertas kecilnya yang tadi ukuran 2 cm kali 5 cm ya. Lalu kita akan gunting lengkung sedikit juga. Lalu kita akan tempelkan ke bagian belakang ya untuk menjadi ekor. Seperti ini. Boleh agak naik ini ya. Lalu untuk membuat wajahnya, ambil kertas coklatnya dengan diameter 7 cm. Oke, lalu kalian bisa gambar-gambar mata, hidung, seperti contohnya ini ya. Oke, jadilah seperti ini. Oke, lalu kita akan tempelkan telinganya. Ya, caranya ambil kertas coklatnya dan kertas berwarnanya. Warnanya boleh apapun. Lalu kita tempelkan. Ini sama juga, ini juga tempelkan ke kertas berwarna coklat. Oke, kalau sudah kita akan tempelkan di bagian atas sini ya, membentuk telinga. Oke, di sini kakak akan menggunakan isolasi atau scotch tape. Oke, seperti ini. Letakkan juga yang kanan, disamain. Oke, kita akan tempelkan. Oke, kalian bisa menggunakan lem ya, supaya lebih rapi, supaya lebih bagus. Lalu kita akan tempelkan wajahnya ke badan dari beruang. Ya, ini sudah hampir selesai kan? Kita tinggal tempelkan wajahnya ke badan dari beruang. Oke, sudah jadi activity kita. See you and God bless you. Setelah mendengarkan firman Tuhan, aku merasa aku memang salah. Aku harus segera ngaku ke mama. Aku mau jadi anak yang jujur. I am Anes. Yuk sama-sama bilang bareng-bareng sama aku. I am Anes. Good job Koli, kamu pilih pilihan yang paling tepat. Dan aku percaya mamamu pasti maafin kamu kok. Oke deh, kalau gitu aku bilang ke mama. Ya, Ma, ada sesuatu nih yang harus aku sampein. Ada apa? Kalian udah lapar ya? Belum sih, Ma. Cuman aku mau bilang kalau rambutku berubah jadi kuning. Karena aku gak pernah pakai vitamin yang mama kasih. Aku gak suka sama bau vitaminnya. Makanya aku gak pernah pakai vitamin itu. Tahu aku salah, Ma. Tak maaf ya. Sudah mama duga. Sebenarnya mama udah tahu kalau kamu bohong tentang hal itu.
Tapi Mama nunggu kamu mau mengakuinya sendiri. Sekarang Koli tahu kan kalau bohong itu salah. Iya, Mah. Aku minta maaf ya. Tapi apa Mama benar-benar tahu kalau aku berbohong? Iya, Mama tahu. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu selalu tahu waktu kita itu berbohong. Jadi Koli, Carol, dan juga adik-adik yang ada di rumah, ingat ya, jangan berbohong. Oke? Yes, Nih gitu, Mama bisa betulin nggak? Ya, sini-sini Mama benerin. Ingat ya, selalu pakai vitaminmu yang rutin. Karena walaupun nggak enak baunya, tapi vitamin itu baik buat tubuhmu. Nah, sekarang anak Mama cantik kembali. Wah, Kamu kelihatan keren lagi, Koli. terima kasih Mama, terima kasih Carol. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk selalu berkata jujur di setiap situasi ya. Sebenarnya Carol juga mau jujur deh. Sebenarnya Carol sedih banget. It's time for us to say goodbye ke teman-teman. Iya, kita semua pasti sedih kalau tentang hal itu. Tapi jangan khawatir, karena minggu depan kita akan kembali bersama-sama dan main bersama adik-adik. Yeay! Kalau gitu jangan lupa untuk selalu ingat I am Anna.